Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga diberikan semangat untuk mengerjakan materi akuntansi ini pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 kali ini. Perlu kita ketahui bahwa kita di kelas 12 ini selama 1 tahun full untuk mengisi materi akuntansi. Nah, di materi semester 1 yaitu mengenai akuntansi perusahaan jasa, dan pada semester kedua adalah akuntansi dari perusahaan dagang. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Azki dari kelas 12 IPS 2 akan menyampaikan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Yaitu pada part pertama ini dimulai dari pengenalan akun-akunnya dulu ya, pengenalan akun-akun dari akuntansi perusahaan jasa. Kemudian kita akan belajar bagaimana caranya untuk menganalisis transaksi dan memasukkan setiap transaksi ke dalam jurnal umum. Karena sebagian besar dari teman-teman udah tahu apa itu akuntansi, tujuan akuntansi, manfaat akuntansi, jadi kita langsung saja ya ke pembahasan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, jika pada subbab sebelumnya persamaan dasar akuntansi itu hanya ada 3, harta sama dengan utang ditambah modal, pada akuntansi perusahaan jasa ini ada penggolongan akun lagi, yaitu menjadi 5 akun. Yang pertama itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, bagi kalian yang masih bingung apa sih itu harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban, yuk kita simak sama-sama. Nah, untuk akun yang pertama adalah akun harta. Akun harta ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah harta lancar. Harta lancar terdiri atas kas atau uang. Kemudian ada piutang. Nah, untuk pengertian dari piutang ini, piutang itu adalah kebalikannya dari utang. Kalau utang, kita memiliki kewajiban untuk membayar kepada orang lain, sedangkan piutang ini orang lain memiliki kewajiban untuk membayar kepada kita. Jadi, istilahnya kita yang dipinjamkan seperti itu. Dan kemudian, perlengkapan juga termasuk ke dalam harta lancar. Kemudian terdapat pula harta tetap. Nah, harta tetap ini tidak akan pernah habis, tetapi sewaktu-waktu dapat menyusut atau dapat berkurang nilainya. Contohnya adalah peralatan, kemudian ada bangunan, kemudian ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan juga kendaraan. Nah, bagi kalian yang masih bingung, apa sih itu sewa dibayar di muka dan juga asuransi dibayar di muka? Nah, untuk sewa dibayar di muka merupakan sewa yang kita bayar namun belum terpakai. Contohnya, perusahaan menyewa gedung selama 1 tahun ke depan. Mereka pasti akan membayar terlebih dahulu, kemudian menggunakan sewanya. Nah, ketika kita membayar sewa gedung tersebut, kita memiliki sewa dibayar di muka untuk 1 tahun ke depan. Begitupun dengan asuransi dibayar di muka. Nah, ketika kita membeli premi asuransi selama 3 bulan ke depan, maka saat kita membayar tersebut, kita memiliki asuransi dibayar di muka selama 3 bulan ke depan. Dan asuransi dibayar di muka tersebut tuh termasuk ke dalam harta kita. Kemudian terdapat pula harta yang tidak berwujud. Contohnya adalah hak cipta, hak paten, nama baik, dan juga franchise. Kemudian penggolongan harta yang selanjutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan atau depresiasi. Nah, kemudian untuk akun yang kedua setelah harta adalah akun utang. Nah, utang itu kebalikan dari piutang ya. Kalau tadi ada piutang, sekarang ada utang. Utang itu adalah segala tanggungan wajib yang harus kita bayarkan. Nah, utang itu terdiri dari utang usaha, utang gaji, dan juga utang perusahaan. Kemudian akun yang ketiga adalah modal. Modal ini terdiri atas modal pemilik dan juga modal investor. Nah, kemudian yang ketiga adalah prive atau pengambilan uang oleh pemilik. Nah, untuk kalian yang masih bingung kenapa di situ ada prive bertambah di debit dan juga berkurang di kredit, nah untuk penggolongan akun kepada debit dan kredit akan dibahas di slide selanjutnya ya. Kemudian akun yang keempat adalah akun pendapatan. Akun pendapatan ini merupakan pendapatan usaha dari jasa yang telah kita berikan. Misalkan kita membuka sebuah salon. Nah, ketika ada orang yang memakai jasa salon kita, kemudian otomatis kita akan mendapatkan pendapatan dari orang tersebut. Nah, untuk akun yang kelima adalah akun beban. Beban ini ialah ketika perusahaan memiliki kewajiban terhadap sesuatu yang harus kita bayarkan. Untuk akun beban ini terdiri dari beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan,
beban penyusutan peralatan, dan juga beban-beban lainnya. Nah, setelah kita mengetahui akun-akun yang ada pada akuntansi perusahaan jasa, kita harus juga mengetahui aturan debit kredit pada setiap akunnya. Yang pertama adalah akun harta. Harta ketika bertambah maka dimasukkan ke debit, dan ketika harta itu berkurang masuk ke dalam kredit. Utang ketika bertambah masuk ke dalam kredit, dan ketika berkurang masuk ke dalam debit. Modal bertambah di kredit dan juga berkurang di debit. Kemudian pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Beban bertambah di debit dan juga berkurang di kredit. Nah, untuk menghafal lebih mudah aturan debit kredit pada setiap akunnya, kita menggunakan jari kita. Untuk jari jempol dan juga kelingking kita buka, kemudian untuk 3 jari yang ada di tengahnya kita tutup atau kepalkan. Nah, untuk akun yang terbuka ini ketika bertambah berada di debit, yaitu akun harta dan juga akun beban. Nah, untuk akun-akun lainnya yang jarinya tertutup, ketika bertambah itu berada di kredit, yaitu utang, modal, dan juga pendapatan. Nah, begitupun sebaliknya, untuk akun yang terbuka, ketika berkurang, harta dan beban itu berada di kredit, dan untuk akun yang tertutup, utang, modal, dan pendapatan, ketika berkurang, maka disimpan di debit. Nah, sampai sini semoga dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita mulai untuk langkah yang pertama pada siklus akuntansi perusahaan jasa ini, yaitu untuk menganalisis transaksi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ade Panji, selaku guru ekonomi dan juga wali kelas saya, yang telah mengizinkan saya untuk memakai soal dari beliau, yaitu ini adalah tugas pertama mengenai praktek siklus akuntansi perusahaan jasa di kelas 12. Oh ya, mohon diperhatikan ya, bahwa nominal yang dicantumkan adalah dalam ribuan rupiah. Jadi ketika saya menulis 10.000, berarti kita bacanya adalah 10 juta rupiah, seperti itu. Nah, sekarang yuk kita mulai untuk menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Nah, mohon diperhatikan ya, karena pada analisis transaksi ini logika kita tuh harus benar-benar jalan. Jadi jangan asal sembarangan memasukkan transaksi ke dalam suatu akun. Pada bulan April 2020, Tuan Ahmad mendirikan bengkel motor, yaitu Top Motor. Nah, selama bulan April 2020 ini, terjadi transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 April, Tuan Ahmad menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan juga peralatan bengkel sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, sekarang coba kita pikirkan deh, kira-kira apa saja yang bertambah ataupun berkurang pada analisis transaksi tersebut. Ya, betul. Yang pertama bertambah adalah kas atau uang. Karena terdapat kalimat Tuan Ahmad menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Otomatis, kas juga masuk ke dalam perusahaan sebanyak 10 juta rupiah. Nah, kemudian yang kedua ada peralatan bengkel. Bertambah sebanyak 1.500.000 rupiah. Pada slide sebelumnya kan sudah dijelaskan mana akun yang masuk ke dalam debit ataupun masuk ke dalam kredit. Nah, untuk akun kas dan peralatan bertambah maka di debit karena merupakan akun harta. Oh iya, perlu diingat juga bahwa dalam analisis transaksi ini antara debit dan kredit harus seimbang. Misalkan ketika debitnya 10 juta, maka kreditnya juga harus sama 10 juta. Jika tidak sama, maka ada kesalahan dalam menganalisis transaksi tersebut. Nah, pada analisis pertama ini kan sudah ditemukan debit sebanyak 10 juta ditambah dengan 1.500.000. Jadi totalnya 11.500.000 rupiah. Nah, sedangkan di sini hanya ada debit saja. Terus kreditnya gimana? Nah, makanya dalam analisis ini logika kita harus benar-benar jalan. Ketika Tuan Ahmad menginvestasikan uang tunai dan juga peralatan, otomatis dia juga menyetorkan modal ke dalam perusahaan. Jadi, yang bertambah selanjutnya adalah modal. Modalnya sebanyak berapa? Ya sebanyak apa yang dia kasihkan kepada perusahaan, yaitu memberikan kas dan juga memberikan peralatan. Jadi total modal yang diberikan adalah 11.500.000 rupiah. Modal ketika bertambah masuk ke dalam akun kredit. Kemudian pada tanggal 2 April dibeli dengan kredit jangka 1 bulan dari toko Brahmana berupa perlengkapan sebesar Rp250.000 dan juga peralatan sebesar Rp500.000.
Berarti yang bertambah pada analisis tanggal 2 ini yaitu perlengkapan bertambah sebesar Rp250.000 dan juga bertambah peralatan sebesar Rp500.000. Perlengkapan dan peralatan merupakan akun harta, maka bertambah di debit. Nah, perlu kita pahami juga bahwa pada analisis tersebut dibeli dengan kredit jangka 1 bulan. Yang dimaksud dengan kredit tersebut adalah dibayar secara utang. Maka utang bertambah sebesar Rp750.000 dan utang bertambah di kredit. Lalu pada tanggal 3 April dibayar sewa untuk 3 bulan sebuah kios bengkel sebesar Rp1.200.000. Karena sewa tersebut digunakan untuk 3 bulan ke depan, maka termasuk ke dalam akun sewa dibayar di muka. Karena kita akan memiliki sewa dibayar di muka atau akan memiliki sewa yang kita gunakan untuk 3 bulan ke depan lagi. Nah, ketika kita membayar sewa, maka otomatis perusahaan akan membutuhkan biaya untuk sewa tersebut. Biayanya yaitu sebesar Rp1.200.000. Maka yang berkurang di sini adalah kas atau uang. Kas ketika berkurang, maka masuk ke dalam kredit. Kemudian pada tanggal 4 dibayar Rp450.000 premi asuransi untuk 3 bulan. Sama seperti sewa yang sebelumnya, asuransi ini juga termasuk asuransi dibayar di muka karena untuk 3 bulan ke depan. Sebanyak Rp450.000. Nah, asuransi dibayar di muka ini jika bertambah karena termasuk akun harta, maka bertambah di debit. Ketika kita membayar asuransi, maka perusahaan juga akan mengeluarkan uang atau kas. Maka kasnya berkurang sebesar Rp450.000. Kas berkurang di kredit. Kemudian pada tanggal 6 diselesaikan pekerjaan servis motor untuk langganan, langsung diterima pembayarannya sebesar Rp2.500.000. Karena kita perusahaan mendapatkan pelanggan, langsung diterima pembayaran sebesar Rp2.500.000, maka akan bertambah kasnya. Kas bertambah sebesar Rp2.500.000 dan bertambah di debit. Nah, kemudian kita harus cari tahu juga nih, ketika ada yang menggunakan jasa kita, maka otomatis pendapatan juga akan bertambah. Pendapatan bertambah sebesar Rp2.500.000, pendapatan bertambah di kredit. Kemudian pada tanggal 10 dibayar ke toko Brahmana sebesar Rp450.000 atas pembelian tanggal 2 April. Kita lihat pada tanggal 2 April bahwa kita membeli perlengkapan dan juga peralatan dengan cara kredit atau utang sebesar Rp750.000. Pada tanggal 10 ini kita membayar utang sebesar Rp450.000 kepada toko Brahmana atas pembelian tersebut. Maka ketika kita membayar utang, maka utang tersebut akan berkurang. Berkurang sebesar Rp450.000 dan utang berkurang di debit. Ketika perusahaan membayar utang, maka perusahaan membayar utang menggunakan uang dong. Maka kas ikut berkurang sebanyak Rp450.000. Kas berkurang di kredit. Pada tanggal 15 diselesaikan servis seluruh motor jajaran Polres Kuningan dan tagihan sudah dikirimkan sebesar Rp1.500.000. Nah, di sana kita mendapatkan pelanggan yaitu Polres Kuningan dan kita mengirimkan tagihan. Dalam artian, Polres Kuningan tersebut membayar secara kredit atau utang. Maka, ketika orang lain berutang kepada perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan piutang. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa piutang itu ketika kita dihutangi, bukan kita yang mengutang. Maka dalam hal ini, piutang kita bertambah sebanyak Rp1.500.000. Karena piutang juga termasuk ke dalam harta kita, maka piutang bertambah di debit. Nah, karena kita sudah memberikan pelayanan atau jasa, maka kita juga akan mendapatkan pendapatan, walaupun pendapatannya berupa utang dari mereka. Jadi, pendapatan juga ikut bertambah sebanyak Rp1.500.000. Pendapatan bertambah di kredit. Kemudian analisis tanggal 16. Tuan Ahmad mengambil 100.000 dari uang bengkel untuk keperluan pribadi. Nah, diingat lagi bahwa pengambilan uang untuk keperluan pribadi disebut dengan prive. Prive itu termasuk ke dalam akun modal. Tetapi dalam aturan debit dan kredit, prive ini kontra atau bertentangan dengan modal tersebut. Ketika modal bertambah di kredit dan berkurang di debit, prive ini kebalikannya. Prive
bertambah di debit, dan berkurang di kredit. Maka dalam hal ini, Prive bertambah Rp100.000 dan masuk ke dalam debit. Kemudian ketika pemilik perusahaan mengambil uang atau Prive sebanyak Rp100.000, maka akan berpengaruh juga terhadap kas perusahaan. Kas perusahaan akan berkurang sebanyak Prive yang diambil, yaitu Rp100.000, dan kas berkurang berada di kredit. Kemudian pada tanggal 20 April, dibayar gaji karyawan sebesar Rp300.000. Nah, dalam hal ini, karena karyawan sudah bekerja dan kita tinggal membayarnya, maka bayaran tersebut termasuk ke dalam akun beban gaji. Beban gaji bertambah sebesar Rp300.000 dan masuk ke dalam debit. Kemudian ketika kita membayar gaji seorang karyawan, otomatis uang atau kas perusahaan juga akan mempengaruhi. Maka dalam hal ini, kas berkurang sebesar Rp300.000 masuk ke dalam kredit. Kemudian pada tanggal 24, diselesaikan servis motor milik Nyonya Siti dan tagihan sudah dikirimkan Rp500.000. Nah, sama dengan hal sebelumnya, kita memberikan tagihan kepada Nyonya Siti. Maka Nyonya Siti membayar secara kredit atau secara utang. Maka kita akan mendapatkan piutang. Piutang bertambah sebesar Rp500.000 dan masuk ke dalam debit. Nah, karena kita sudah memberikan jasa kepada Nyonya Siti, maka kita akan mendapatkan pendapatan, walaupun pendapatan tersebut berbentuk piutang. Maka pendapatan bertambah sebesar Rp500.000. Pendapatan bertambah di kredit. Pada tanggal 26, diterima Rp500.000 dari Polres Kuningan untuk servis tanggal 15. Pada tanggal 15, kita memiliki piutang dari Polres Kuningan. Nah, pada tanggal 26 ini, Polres Kuningan akan membayarkan utangnya kepada kita sebesar Rp500.000. Nah, ketika Polres Kuningan membayar utangnya sebesar Rp500.000, maka otomatis kas perusahaan akan bertambah sebesar Rp500.000. Kas bertambah di debit. Kemudian, piutang kita juga ikut berkurang sebesar Rp500.000 dan berkurang di kredit. Kemudian, analisis yang terakhir pada tanggal 30, dibayar tagihan listrik dan air sebesar Rp250.000. Maka dalam hal ini, beban listrik dan air kita akan bertambah sebesar Rp250.000. Karena ini termasuk akun beban, maka bertambah di debit. Ketika kita membayar tagihan listrik dan air, maka kas perusahaan juga akan terpengaruh. Dalam hal ini, kas akan berkurang sebesar Rp250.000 dan berkurang di kredit. Nah, setelah kita analisis dari awal sampai akhir bulan, didapatkan analisis transaksi sebagai berikut. Coba cek kembali, antara debit dan kredit di setiap transaksi harus bernilai sama. Ketika debit sebesar Rp11.500.000, maka kredit juga harus sebesar Rp11.500.000. Nah, setelah kita menganalisis transaksi tersebut selama 1 bulan, maka kita harus memasukkan setiap analisis transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Pada tabel jurnal umum, terdapat kolom tanggal, akun, referensi, debit, dan juga kredit. Perlu kita ketahui bahwa dalam setiap transaksi, akun debit harus diutamakan atau paling atas. Kemudian, dilanjut dengan akun kredit dengan penulisan yang lebih menjorok ke dalam. Pada tanggal 1 April, kas masuk ke dalam akun debit sebesar Rp10 juta. Peralatan juga masuk ke dalam akun debit sebesar Rp1.500.000 dan modal bertambah Rp11.500.000 dan masuk ke dalam kredit. Nah, dalam penulisannya, kas dan juga peralatan harus sejajar dari awal karena termasuk ke dalam akun debit dan penulisannya juga harus berada di paling atas sebelum kredit. Nah, untuk akun modal harus di bawah debit dan penulisannya agak menjorok ke sebelah kanan. Lanjut, pada tanggal 2, perlengkapan bertambah sebesar Rp250.000 dan masuk ke debit. Kemudian peralatan masuk ke dalam debit sebesar Rp500.000. Kemudian utang bertambah sebesar Rp750.000 dan masuk ke dalam akun kredit. Kemudian pada tanggal 3, sewa dibayar di muka bertambah sebesar Rp1.200.000 ke dalam debit. Dan
kas berkurang sebesar Rp1.200.000 ke dalam kredit. Kemudian, pada tanggal 4, asuransi dibayar di muka bertambah sebesar Rp450.000 ke dalam debit, dan juga kas berkurang sebesar Rp450.000 ke dalam kredit. Kemudian pada tanggal 6, kas bertambah sebesar Rp2.500.000 ke dalam debit, dan juga pendapatan bertambah sebesar Rp2.500.000 ke dalam kredit. Kemudian pada tanggal 10, utang berkurang Rp450.000 ke dalam debit, dan juga kas berkurang Rp450.000 ke dalam kredit. Kemudian pada tanggal 15, piutang bertambah sebesar Rp1.500.000 ke dalam debit, pendapatan bertambah Rp1.500.000 ke dalam kredit. Pada tanggal 16, Prive bertambah sebesar Rp100.000 ke dalam debit, dan juga kas berkurang sebesar Rp100.000 ke dalam kredit. Pada tanggal 20, beban gaji bertambah Rp300.000 ke dalam debit, dan kas berkurang Rp300.000 ke dalam kredit. Pada tanggal 24, piutang bertambah Rp500.000 ke dalam debit, dan pendapatan bertambah Rp500.000 ke dalam kredit. Pada tanggal 26, kas bertambah sebesar Rp500.000 ke dalam debit, dan juga piutang berkurang sebesar Rp500.000 ke dalam kredit. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 30, beban listrik dan air bertambah sebesar Rp250.000 di debit, dan juga kas berkurang sebesar Rp250.000 ke dalam kredit. Maka dapat dilihat, jurnal umum pada 1 bulan, yaitu bulan April 2020, pada perusahaan top motor adalah sebagai berikut. Nah, pada kolom referensi akan diisi bersamaan dengan diisinya buku besar. Mungkin cukup sekian siklus akuntansi pada perusahaan jasa yang dapat saya sampaikan, yaitu dimulai dari analisis transaksi hingga jurnal umum. Kemudian, pada video selanjutnya akan dilanjutkan cara memindahkan dari jurnal umum menuju ke buku besar. Terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan sangat baik. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Jika ada kesalahan, boleh ditulis saja di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa pada siklus akuntansi perusahaan jasa selanjutnya.